Beberapa kisah cinta dimulai dengan bunga, dengan kata-kata manis dan kata-kata indah. Kisah mereka dimulai dengan wabah. Wabah pes, sebuah wabah mematikan yang merenggut nyawa ribuan orang. Siapa sangka, kisah cinta seindah ini bisa lahir di tengah tragedi ini. Di masa ketika batas ras dan budaya masih begitu tegas, seorang pemuda pribumi dan seorang perempuan Belanda dipertemukan dalam dunia yang sama, dunia pengabdian medis. Dia anak yang nakal, waktu masih kecil, sangat badung sekali, bahkan waktu dia usia sekolah. Tapi semua berubah ketika ayahnya meninggal. Dan itu pukulan yang amat berat karena dia memiliki banyak adik. Dia anak pertama. Otomatis dalam otaknya yang tertinggal adalah orang tua satu-satunya yang masih hidup, ibunya, dan adik-adiknya. Di situ mengubah pribadi Sutomo untuk lebih bertanggung jawab. Dari atas tram turunlah seorang nyonya yang berbadan kurus, bermuka pucat, dan lemah lembut tutur katanya. Inilah suster yang saya tunggu kedatangannya itu. Romanya yang pucat, geraknya yang kurang berdaya itu menarik perhatian saya. Ingin mengetahui penderitaan apakah yang lagi dideritanya. Pada suatu hari, saya memberanikan diri ingin mengetahui halnya itu. Suster, apakah yang menjadi pikiranmu? Seketika itu juga, mukanya menjadi merah. Air matanya pun bercucuran dan nafasnya turun naik. Kepercayaan pada diriku rupanya ada padanya. Karena dengan sedikit-sedikit diceritakannya lah penghidupannya yang telah lampau. Inilah permulaan. Sejak saat itu, hubungan Dr. Sutomo dan Suster Everdina tumbuh semakin dekat. Bukan karena kebetulan atau percakapan ringan semata, melainkan karena mereka dipertemukan dalam medan pengabdian yang penuh tantangan. Bersama-sama, mereka bahu-membahu menghadapi wabah pes yang kala itu begitu mematikan. Di tengah hiruk-pikuk rumah sakit, jeritan pasien, dan rasa cemas yang menghantui setiap hari, keduanya bekerja tanpa lelah. Dr. Sutomo dengan keteguhan ilmunya, dan Everdina dengan kelembutan serta ketelatenannya merawat pasien. Dalam kerjasama yang intens dan misi kemanusiaan yang sama itulah, tumbuh sebuah kedekatan yang lebih dalam dari sekedar rekan kerja. Sebuah ikatan yang lahir dari rasa saling menghargai, kepercayaan, dan semangat perjuangan yang menyala di tengah krisis. Kisah cintanya mungkin lebih berat daripada Romeo dan Juliet ya. Karena ini bukan hanya ditentang oleh keluarga, tapi bangsanya dan kaumnya. Bagi Everdina, menikah dengan seorang lelaki pribumi itu dianggap aib pada masa itu. Dan tentu saja ditentang oleh kalangan Belanda sendiri. Pun sebaliknya Sutomo, dia aktivis kemerdekaan negerinya, kemudian menikah dengan seorang Belanda yang pada masa itu Belanda sebagai otoritas menjajah di negeri ini. Lawan-lawan politiknya pun mengkritik Sutomo karena pernikahan beda ras ini. Istrinya dengan penuh keteguhan hati memintanya untuk tidak pernah melepaskan cita-citanya yang luhur. Cita-cita yang ia genggam bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk tanah air dan bangsanya secara keseluruhan, serta secara khusus
untuk ibunya dan adik-adiknya. Dengan sukarela, sang istri pun berjanji akan selalu berdiri di sampingnya. Ketika ia mengutarakan niatnya untuk meminta persamaan hak dengan orang Belanda, agar ia dapat melayani istrinya secara sepadan dengan kedudukannya, sang istri justru menolaknya. Penolakan itu bukan karena ketidaksukaan, melainkan karena keyakinan dan kesetiaan pada perjuangan suaminya. Setelah menikah pada tahun 1917, 2 tahun kemudian, Sutomo mendapat beasiswa untuk mengambil kedokteran penuh di Belanda. Tentu Everdina mengiringi suaminya sebagai bentuk dukungan. Karena jauh dari negeri asalnya, kesibukan Dr. Sutomo tidak hanya kuliah, tapi sama seperti ketika dia di Stovia, dia berorganisasi. Dan di sana ada perhimpunan pelajar Indonesia yang studi di Belanda. Flat mereka atau apartemen mereka menjadi tempat kumpul-kumpul dari mahasiswa Indonesia. Salah satu yang dikenang oleh Dr. Sutomo adalah Everdina selalu rajin masak nasi goreng ketika perkumpulan itu terjadi secara berkala. Jadi dukungan seorang istri tidak hanya di profesi mereka, medis, tapi juga sampai hal-hal domestik itu diperhatikan oleh Everdina dalam perjuangan seorang Tom. Ketika Dr. Sutomo diangkat menjadi guru sekolah dokter di Surabaya, itu menjadi secerah harapan bagi ia dan istrinya untuk akhirnya hidup menetap. Mereka memimpikan rumah yang damai, yang tidak hanya rapi dan elok dipandang, tetapi juga hangat dan terbuka bagi siapapun yang datang bertamu. Demi menggapai impian itu, sang istri rela meninggalkan segala kemewahan. Ia hidup dengan kesederhanaan, mencurahkan seluruh tenaga serta cintanya untuk mendampingi suaminya. Mulai dari menyiapkan pakaian, merapikan kamar kerja, hingga membersihkan perkakas medis. Semua ia lakukan sendiri, dalam diam, dalam kasih yang tidak pernah meminta imbalan. Hari-harinya dipenuhi oleh kerja yang tampak biasa, tapi sesungguhnya penuh pengabdian yang tak bisa diukur dengan kata. Namun, ketika segala beban telah dilunasi dan saatnya tiba untuk menikmati ketenangan yang lama mereka impikan, Everdina jatuh sakit. Udara panas Surabaya menjadi musuh bagi kesehatannya, memaksanya untuk pergi beristirahat di pegunungan yang sejuk. Di sanalah tubuhnya memang perlahan pulih, namun hatinya remuk. Ia merasa tercabut dari rumah yang ia cintai dan suami yang kini hanya bisa ia temui 2 kali dalam seminggu. Setiap hari adalah perjuangan melawan sunyi, melawan rindu, melawan rasa asing di tempat yang tak pernah ia anggap sebagai rumah. Meski terasing dan dilanda sepi, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam penderitaan. Ia justru memberikan hidupnya bagi rakyat di sekitarnya. Tapi di balik senyum dan kepeduliannya itu, ada luka yang menganga dan rindu yang tak padam. Ia tetap setia kepada Sutomo, tidak pernah meminta apa-apa untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika menerima hadiah dari orang-orang yang berterima kasih kepada suaminya, yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan ibu mertuanya atau salah satu adik iparnya. Cintanya sunyi, tulus, dan suci.
Di sini, patutlah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadanya. Istri saya seorang yang cinta kepada bangsanya. Oleh karena itu, ia mengerti akan kewajiban saya terhadap bangsa saya. Dia selalu mendorong agar saya membaktikan cinta saya kepada bangsa saya. Dia tidak berdiri di atas rakyatnya, tetapi di dalamnya. Oleh karena itu, hiduplah perasaan cintanya dan senang hatinya apabila saya bekerja untuk rakyat. Sebagai orang Belanda yang sungguh-sungguh, istri saya cinta akan kemerdekaan, keadilan, dan persamaan. Istri saya seorang yang cinta dan setia kepada suaminya. Waktu beberapa teman dokter mempertimbangkan supaya ia beristirahat di Eropa, ia menolak. Ia ingin mengalami suka dan duka bersama suaminya. Istriku, kini engkau telah meninggalkan daku. Sungguh banyak pengorbananmu. Baiklah, keinginanmu akan aku kabulkan. Akan kuteruskan perjalananku menuntut kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan. Semua ini demi untuk kepentingan rakyat dan guna menghormati dirimu juga. Sepeninggalan istrinya, Dr. Sutomo hidup seorang diri dan tidak pernah menikah lagi. Namun sesuai dengan keinginan Everdina, beliau masih terus berjuang untuk memberikan kemerdekaan bagi Ibu Pertiwi. Selain aktivitas politik, Sutomo masih bekerja sebagai dosen dan dokter. Akibat aktivitasnya yang padat, kesehatannya mulai terganggu. Dan setelah diopname selama 2 bulan, pada 30 Mei 1938, Dr. Sutomo menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka yang sangat besar bagi orang-orang yang mencintai dan menghormatinya. Warisannya sangat besar dan tak tergantikan. Seperti didirikannya Museum Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya, hingga Hari Kebangkitan Nasional, di mana latar belakang ditetapkannya hari ini berasal dari organisasi Budi Utomo yang didirikan Dr. Sutomo pada 20 Mei 1908. Kisah hidup Dr. Sutomo dan Suster Everdina mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak hanya lahir dari semangat, tapi juga dari cinta yang tulus, baik pada tanah air maupun pada sosok yang berjalan bersisian di tengah wabah.